Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Berbisik-bisik Raja Kelana. Memuja pulau yang indah permai, tanah airku Upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional tahun 2025 dan Hari Ulang Tahun ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia, Selasa 25 November 2025 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih barisan. Barisan, saya ambil alih. Seluruhnya siap. Rawat. Kencang. Tangan. Rawat. Tegak. Gerak.
istirahat di tempat. Gerak! Pembacaan sejarah singkat PGRI. Sejarah singkat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Sejarah bukanlah beban ingatan, melainkan penerangan jiwa. John Dalberg Edward. Semangat perjuangan guru pribumi bermula pada zaman Belanda dengan dibentuknya Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB pada tahun 1912. Organisasi ini bersifat unitaristik, mewadahi guru dari berbagai latar belakang pendidikan dan status sosial. Namun, perbedaan ini menyulitkan PGHB dalam memperjuangkan nasib anggotanya, sehingga memicu lahirnya berbagai organisasi guru lain yang berbasis golongan, agama, atau kebangsaan. Pembacaan sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati, Gubernur Kalimantan Barat, Bupati Kuburaya, Ketua DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, anggota Forkopimda, Dewan Pendidikan, para guru, pendidik, siswa, dan para undangan, segenap pengurus dan anggota PGRI di seluruh tanah air yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, karena hari ini kita kembali bersama-sama dapat melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun HUT PGRI ke-80, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan Hari Guru Nasional tahun 2025. Semoga segala kebaikan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa selalu terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September 1966. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Apel upacara bendera memperingati Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-80 tanggal 25 November tahun 2025. Siap dilaksanakan. Lanjutkan.
pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Angkat, tegak, maju, dan haluan, kanan, dan lain depan, jak, di, jak, dua, langkah ke depan, dan hadap kiri, hadap kanan, dan laksanakan. Kepada Sang Merah Putih. Hormat!
Mohon perhatian sejenak. Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai jasa para pahlawannya. Untuk itu, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa. Semoga arwah para pahlawan kita dapat diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita semua dapat mewarisi semangat dan api perjuangannya. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Ikrar Guru Indonesia. Ikrar Guru Indonesia. 1. Kami guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami guru Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia kepada Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Kami guru Indonesia bersatu dalam wadah organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. 5. Kami guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik guru sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, dan kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim dari Lanut Spadio yang mewakili dan Lanut, para staf ahli, asisten, para kepala OPD, Ketua PGRI Kabupaten Kuburaya, Ketua Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Gabungan Organisasi Wanita, dan organisasi-organisasi yang lainnya, para saudara-saudari, Bapak Ibu guru yang sangat-sangat saya cintai dan saya banggakan. Sebelum saya membacakan sambutan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, izinkan saya atas nama pribadi, keluarga, seluruh masyarakat Kabupaten Kuburaya dan pemerintah Kabupaten Kuburaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-80 dan juga sekaligus mengucapkan selamat Hari Guru Nasional. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan sambutan singkat dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang terhormat guru-guru hebat di seluruh Indonesia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita bersyukur atas semua nikmat, rahmat, dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa yang dianugerahkan kepada kita
dan bangsa Indonesia. Alhamdulillah kita semua sehat walafiat. Bangsa dan negara Indonesia tetap bersatu, kokoh dan kuat. Selama 1 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pemerintah telah melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Tahun 2025 pemerintah memberikan beasiswa sebesar 3 juta rupiah per semester bagi guru yang belum berpendidikan D4 dan S1 untuk melanjutkan studi S1 melalui program rekognisi pembelajaran lampau untuk 12.500 guru. Pemerintah memberikan berbagai pelatihan antara lain pendidikan profesi guru, upgrading guru, bimbingan konseling untuk guru-guru non-bimbingan konseling, pembelajaran mendalam, coding dan kecerdasan artifisial, kepemimpinan sekolah, serta peningkatan kompetensi lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi sebesar 2 juta rupiah per bulan untuk guru non-aparatur sipil negara dan 1 kali gaji pokok untuk guru-guru ASN. Bagi guru honorer diberikan insentif sebesar 300.000 rupiah per bulan. Semua tunjangan dan insentif ditransfer langsung ke rekening guru. Pemerintah menyadari bahwa berbagai insentif dan tunjangan untuk guru belum sebagaimana yang diharapkan oleh guru-guru se-Indonesia. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk berbuat yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Tahun 2026, kesempatan melanjutkan studi dengan beasiswa dibuka untuk 150.000 guru. Tunjangan guru honorer dinaikkan dari 300.000 rupiah menjadi 400.000 rupiah. Tugas administratif guru dikurangi. Kewajiban mengajar tidak mutlak 24 jam. Ada 1 hari belajar guru dalam sepekan. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar guru dapat lebih fokus melaksanakan tugas utama sebagai pendidik profesional, melaksanakan tugas pembelajaran, membimbing, dan meningkatkan kualitas diri. Di era digital dan dunia global, tugas guru semakin berat. Guru dihadapkan pada tantangan kehidupan yang semakin hedonis dan materialistis, di mana kebahagiaan dan penghargaan atas manusia dihargai sebatas kepemilikan dan kesenangan material. Guru juga dihadapkan pada tantangan sosial, budaya, moral, politik, tuntutan masyarakat yang kian tinggi, dan apresiasi yang sangat rendah. Ada sebagian guru yang mengalami tekanan material, sosial, mental, dan berhadapan dengan aparatur penegak hukum. Kondisi demikian harus segera diakhiri. Guru harus tampil lebih percaya diri dan berwibawa di hadapan para murid. Untuk melindungi para guru, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Isi kesepahaman antara lain penyelesaian damai atau restoratif justice bagi guru yang bermasalah dengan murid, orang tua, lembaga swadaya masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas mendidik dalam rangka meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Guru adalah agen pembelajaran dan peradaban. Guru mengemban tugas profetik mencerdaskan, membangun nalar kritis, hati yang jernih, dan akhlak mulia. Kehadiran guru sebagai agen peradaban semakin diperlukan di tengah kompleksitas permasalahan murid seperti masalah akademik, sosial, moral, spiritual, ketergantungan gawai, judi online, kesulitan ekonomi, keharmonisan keluarga, dan sebagainya. Kehadiran guru kian diperlukan oleh murid di dalam dan di luar kelas sebagai figur inspiratif, teladan, digugu dan ditiru, orang tua, mentor, motivator, dan sahabat dalam suka maupun duka para murid-murid kita. Untuk tugas mulia itu, idealnya guru memiliki stamina intelektual, sosial, moral yang prima, teguh dan tegar di tengah berbagai tantangan dan permasalahan. Saya mengajak para guru untuk meluruskan niat, memperkuat motivasi,
meneguhkan jati diri dan menekankan diri pengabdian terhadap negeri dengan segala ketulusan dan keikhlasan. Saya mengimbau masyarakat, orang tua dan semua pihak agar menghargai jerih payah guru. Jangan hanya menilai kinerja dan menghakimi mereka dari angka-angka saja. Sejatinya tanggung jawab pendidikan yang pertama dan utama adalah orang tua dan keluarga. Berilah kesempatan para guru membantu mendidik anak-anak dengan cara terbaik. Perbaiki komunikasi, kerjasama, dan saling menghargai. Muliakanlah dirimu dengan memuliakan gurumu. Ridho dan doa gurumu menentukan masa depanmu. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru atas semua dharma bakti yang tak ternilai dengan materi. Teruslah mengabdi untuk negeri. Di tanganmu kualitas sumber daya manusia, masa depan bangsa dan negara. Selamat Guru. Selamat Hari Guru tahun 2025. Guru hebat, Indonesia kuat. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, 25 November tahun 2025, Abdul Mukti. Kemudian sedikit saya akan menambahkan. Yang pertama, terima kasih. Hari ini teman-teman guru, saya lebih suka menyebut teman-teman supaya kita berteman dan bersahabat. Teman-teman guru bisa menyisihkan waktu untuk hadir dalam apel pengibaran bendera merah putih dalam rangka kita memperingati Hari Guru Nasional dan juga ulang tahun PGRI yang ke-80. Hari ini saya berdiri di sini sebagai bentuk komitmen saya sebagai kepala daerah dan pemerintah, bahwasanya saya secara pribadi dan kedinasan akan membersamai saudara-saudari dalam mengabdi untuk bangsa dan negara ini. Hari ini ada 4 undangan yang jamnya sama. Salah satunya yang membuat saya bimbang, tadi subuh saya ditelepon Pak Gubernur. Pak Bupati, saya hadir di Gema Membangun Desa di Kecamatan Sungai Kakap. Saya siap, insya Allah saya hadir Pak Gubernur. Saya bimbang. Saya telepon Pak Wabub bisa nggak mewakili saya, walaupun saya sudah mengiyakan dengan Pak Gubernur. Oh bisa. Habis itu saya telepon Pak Gubernur mohon maaf sekali, saya tidak bisa hadir, Pak Wabub yang hadir. Saya akan menghadiri upacara apel dan silaturahmi dalam rangka Hari Guru Nasional. Jadi ini salah satu bentuk, dan saya mohon maaf ketika saya juga secara pribadi maupun kedinasan tidak bisa terlalu banyak untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan, arahan untuk teman-teman guru yang cukup besar jumlah gurunya, di atas 4.000, baik ASN maupun non-ASN. Kemudian saya ingin sampaikan kepada guru-guru Kuburaya, tantangan kita ke depan pendidikan di Kabupaten Kuburaya ini teramat berat. Dan setelah saya dan Wabub dilantik, kita diberikan ujian dengan menurunnya angka indeks pembangunan manusia. Dan ini tentunya tugas guru salah satu faktor untuk menjawab bagaimana angka indeks pembangunan manusia itu dapat kita tingkatkan. Kemudian saya ingin sampaikan seperti sambutan Bapak Menteri tadi, memang sebenarnya pendidikan anak-anak itu bukan semata-mata hanya tugas utamanya guru. Keluarga itu adalah yang paling utama. Karena kalau ke sekolah itu paling lama berapa sih? 6 jam, 7 jam, katakanlah 8 jam. Artinya masih ada 16 jam itu ada bersama bapak, ibu, kakak, adik
maka keluarga juga menjadi hal yang penopang utama. Itu sudah ada kesepakatan berkaitan dengan Kapolri. Maka para kepala sekolah, para guru, kadis pendidikan, ketua PGRI harus mengetahui itu. Dan yakinlah ketika saya dan jajaran saya melakukan suatu cara yang tegas dan sedikit keras dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja untuk membangun semangat kerja, etos kerja, kejujuran, tanggung jawab. Saya harus sampaikan memang saya tegas, bahkan rada keras. Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan. Saya ini hanya tenaga outsourcing. 5 tahun saya sudah selesai. Saya merasa akan bahagia dan mempunyai kebanggaan yang luar biasa ketika saya atas nama negara bisa memberikan legacy, bisa membangun, memperbaiki mental, karakter, disiplin, tanggung jawab, etos, semangat kerja seluruh ASN di Kabupaten Kuburaya. Tetapi di balik itu yakinlah saya akan menjadi pagar yang kokoh untuk seluruh ASN di Kabupaten Kuburaya ini, termasuk untuk guru-guru. Dan saya pastikan saya akan membersamai kepada siapapun guru-guru yang mempunyai niatan baik untuk mendidik anak-anaknya, kemudian ada oknum aparat penegak hukum ataupun oknum apapun yang kemudian menzolimi atau mengkriminalisasi, pasti saya akan pasang badan. Itu tidak boleh terjadi. Apalagi sudah ada kesepakatan Pak Menteri dengan Pak Kapolri. Kemudian sebagai bentuk apresiasi melalui mimbar yang terhormat ini, terima kasih Pak Ketua DPRD, kemarin sudah diketuk palu. Dan kita pastikan TPP untuk guru walaupun kita tahun depan dipotong 334 miliar transfer ke daerahnya. Daerah-daerah lain bahkan ada yang menghapus, disisakan 25%, ada yang 50%. Khusus untuk guru kita pastikan 100%. Ya Pak Ketua DPRD, terima kasih Pak Ketua DPRD yang sudah menyetujui itu. Yang lainnya malah siang ini baru kita akan finalisasi. Untuk pejabat eselon 2 sama pejabat eselon 3 seandainya belum bisa 100%, mohon kiranya kami untuk dimaafkan dan dimaklumi. Tapi untuk guru-guru kita pastikan 100%. Ini sebagai bentuk ucapan terima kasih dan apresiasi. Memang tidak terlalu besar, berkisaran antara 300.000, 400.000, tapi ini sangat berharga untuk teman-teman guru. Kemudian saya mengingatkan, khususnya untuk diri saya sendiri. Tadi sudah dijabarkan bagaimana penghargaan, apresiasi, ucapan terima kasih negara terhadap guru-guru. Tahun depan ada peningkatan-peningkatan, kemudian termasuk kesejahteraannya untuk upgrading, untuk studi. Di tahun depan tadi Pak Menteri menyampaikan dalam sambutan ini tidak mungkin itu tidak laksanakan. Dan itu adalah bagian negara melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak guru. Maka guru juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-haknya negara. Maka ketika hak dan kewajiban antara guru dan negara dapat dilaksanakan secara baik, maka saya yakin guru-guru Kabupaten Kuburaya akan menjadi guru yang profesional, guru yang bertanggung jawab, dan guru yang penuh dengan pengabdian. Saya, Pak Wabub, Pak Sekda, jajaran saya tidak bisa memantau secara full. Kami hanya punya sandaran vertikal yang namanya Tuhan yang Maha Kuasa, yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya hanya bisa berpasrah diri kepada Allah. Dalam doa saya, ya Allah, terus gerakkan hati guru-guru Kuburaya agar kiranya bisa menjadi ASN yang baik, abdi negara yang baik, melakukan pengabdiannya yang baik. Itu saja. Saya nggak bisa datang dari SD ke SD yang jumlahnya 300 SD lebih, SMP ke SMP, nggak bisa. Sandaran vertikal kami hanya tadi mengharapkan zat yang maha menggerakkan hati manusia adalah Tuhan. Maka saya banyak-banyak berdoa. Dan dapat saya simpulkan, walaupun grafiknya belum terlalu tajam, dari survei yang kami lakukan, kinerja guru-guru sampai saat ini cukup baik. Walaupun di situ ada peluang besar untuk ditingkatkan maksimalisasi dan optimalisasi kinerja teman-teman guru. Bahwasanya ada oknum-oknum itu pasti. Tidak ada dalam suatu dinas itu yang semuanya 100% baik, nggak ada. Pasti ada oknumnya. Di TNI ada oknum yang nakal, yang bandel, pasti ada. Ada nggak Pak Tentara? Ada. Di polisi ada nggak Pak Polisi? Ada. Di Angkatan Udara ada tuh, semuanya ada. Kepala daerah banyak. Ya, kepala dinas ada. Bahwasanya ada oknum-oknum itu, ayo kita perbaiki bersama-sama. Saya ingin sampaikan ada 3 teori kepemimpinan. Yang pertama, teori kepemimpinan pecut kuda. Yang kedua, reward and punishment. Yang ketiga, morality. Saya menganut yang kedua dan ketiga yang saya gunakan. Ada seorang pemimpin yang menganut dengan teori pecut kuda. Apa yang mereka lakukan? Pemimpin yang menganut teori pecut kuda, semua dicari kesalahan-kesalahan ASN, cari sanksi pecat yang terindikasi korupsi misalnya, langsung dibantu cari bukti APH. Ini bukti-buktinya APH, aparat penegak hukum. Masukkan dia penjara, masukkan dia penjara, masukkan dia penjara. Pecat. Itu teori pecut kuda. Akhirnya apa tujuannya? Dan banyak juga yang menganut itu ada. Bukan ada, banyak. Tujuannya apa? ASN yang lainnya takut. Waduh, daripada saya seperti dia nasibnya, saya harus merubah diri saya menjadi ASN yang baik. Itu teori pecut kuda. Dan saya tidak menganut itu. Yang saya anut adalah reward and punishment. Yang baik kinerjanya ya kasih kita reward. Contoh, 100% TPP ini saya memberikan reward kepada guru yang penilaian saya sementara ini saat ini kinerja guru cukup baik, maka saya berikan reward. Kemudian punishment, kita juga berikan sanksi. Maka nanti saat hari upacara ulang tahun Kopri kita akan umumkan, per hari ini kita memberhentikan dengan tidak hormat ada 7 orang ASN. Nanti kita akan umumkan. Sebenarnya berat, karena itu menyangkut hajat, nasib keluarga dan sebagainya. Berulang-ulang saya tanya ke Pak Sekda, dari 15 orang, akhirnya saya bilang, sudah dipertimbangkan secara matangkah ini menyangkut masa depan anak-anaknya, istrinya, apa segala macam, sehingga dari 15, 9, sekarang 7. Masih saya tanya 7 ini masih nggak bisa diselamatkan. Ternyata dari pertimbangan Pak Sekda selaku pembina dan BKPSDM selaku dinas teknis, Pak ini sudah tidak bisa karena sudah kelewatan. Ya sudah, kalau seperti itu kita bismillah. Mudah-mudahan ini bukan bagian dari yang zolim atau salah langkah. Saya akan bertanggung jawab Pak, dunia dan akhirat ya udah. Nah ini punishment, dan kita juga memberikan sanksi dari mulai penundaan pangkat dan sebagainya, tidak dibayarkan TPP, tidak dibayarkan gaji, itu kurang lebih ada 9 orang. Nanti waktu hari Korpri akan kita umumkan. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk, menjadi trigger supaya kita menjadi abdi negara yang baik. Kemudian sebagai bentuk rewardnya juga nanti, kemarin saya sudah jalan sehat. Saya bilang kemarin sama Pak Firdaus,
Ketua PGRI dan Pak Firdaus Kadis Pendidikan, kita nanti akan gelar jalan sehat, dan secara pribadi saya akan memberikan 1 orang hadiah umroh. Kemudian saya siapkan 1 unit sepeda motor untuk hadiahnya. Nanti kita bareng-bareng untuk jalan sehatnya. Untuk ulang tahun Korpri saya juga kasih hadiah 2 unit sepeda motor. Selama ini saya kalau di luar kan sering ngasih hadiah motor, masa anak-anak saya ulang tahun saya nggak kasih hadiah. Maka nanti tinggal diagendakan Ketua PGRI sama Kadis disondingkan dengan waktu kita. Nanti ada 2 yang khusus hari ulang tahun PGRI dan hari Guru Nasional sama hari Guru Nasional dan ulang tahun PGRI. Tinggal nanti disondingkan waktunya ya. Kita bikin yang meriah sambil kita olahraga bersama-sama. Yang terakhir saya mencitir sambutan Ketua Umum PGRI Provinsi Kalimantan Barat. Memang sedikit gokil, sedikit rada ngebanyol, tapi bermakna. Guru itu ada 4 tipe katanya. Yang pertama tipe guru wajib, yang kedua tipe guru sunnah, yang ketiga tipe guru mubah, yang keempat tipe guru haram katanya. Saya dengar kok lucu ini ya kalimatnya. Tipe guru wajib adalah guru yang dinanti-nanti kehadirannya, ditunggu-tunggu kehadirannya, itu guru wajib. Ini kata Pak Firdaus ini. Kemudian ada guru sunnah, guru yang kalau hadir itu membawa manfaat. Kemudian ada guru yang tipenya mubah katanya. Yang mubah itu dia datang nggak datang itu nggak masalah katanya. Datang hadir nggak ngaruh, nggak hadir juga nggak ngaruh. Nah yang gawat ini guru haram katanya. Guru haram dia nggak datang saja jadi masalah, apalagi kalau guru itu datang katanya. Jadi makanya saya mempunyai harapan guru-guru Kabupaten Kuburaya adalah guru-guru yang wajib dan tipenya tipe sunnah. Itu saya yakin dan percaya ke depan, karena saya akan tunjukkan komitmen saya terhadap guru, akan saya tunjukkan. Salah satunya saya akan menjadi pagar yang kokoh, pagar yang kuat untuk guru-guru yang sudah melakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Saya akan berada di depan kalian, saya akan berada di hadapan saudara-saudari. Saya tidak ada di belakang. Orang selalu menyebut saya akan di belakang kalian. Salah. Yang benar di depan. Ketika guru-guru sudah melakukan kerja yang baik, ada orang-orang siapapun oknumnya mau aneh-aneh, sentuh saya dulu. Kalau kita di depan, nah kalau di belakang, saya siap di belakang guru. Ya iyalah, ada apa-apa gurunya dulu. Kita di belakangnya kan. Tapi saya tegaskan melalui mimbar yang terhormat ini, saya akan ada di depan guru-guru yang sudah melakukan kewajibannya dengan baik. Siapapun dia yang akan melakukan penzoliman, kriminalisasi dan lain sebagainya, ketika guru sudah melakukan pengabdiannya dengan baik, maka sentuh saya dulu. Gitu. Demikian, sudah terik, sudah panas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat mengabdi untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata. Selesai, terima kasih. Menyanyikan lagu Dirgahayu PGRI dan Bagimu Negeri.
لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه الكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال السلطان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemberi, kami bersyukur atas segala nikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tambahkanlah kepada kami nikmat-Mu dan jauhkanlah kami dari kufur nikmat. Di hari Guru Nasional ini dan ulang tahun PGRI ke-80, kami berkumpul untuk mensyukur nikmat-Mu yang tak terhingga. Ya Allah yang Maha Pengasih, terangilah kami dengan cahaya-Mu, sehingga kami menjadikan pelita dalam kegelapan. Tanamkanlah dalam jiwa kami yang paling dalam pengabdian yang tak henti untuk mendidik dan membimbing murid-murid kami. Boleh bergerak bebas, boleh. Sungai Raya. 3. Reni Dwi Wahyuni NPD, juara 1 guru SMP dedikasi tingkat provinsi Kalimantan Barat tahun 2025, SMPN 4 Kuala Badur. 4. Ari Prijal Ihwan SI, PUST SI, juara 1 GDK Transformatif Tenaga Perpustakaan Sekolah tingkat provinsi Kalimantan Barat. Asromi SPD, juara 1 bulu tangkis ganda putra for senior PGRI tingkat provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 dari SDN 7 Sungai Abang. Umat Pradila PN, juara 1 juru bulu tangkis ganda putra for senior dari tingkat provinsi Kalimantan Barat SDN Sungai Abang. 7. Ida Suryati SPD MC, juara 1 bulu tangkis ganda putra for senior PGRI tingkat provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 dari SDN Sungai Abang. 8. Al-Wahida FC, juara 1 bulu tangkis ganda putri for senior PGRI tingkat provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 dari SDN 13 Sungai Abang. 9. Hairian Divisi, juara 3 GDK Transformatif Jenjang Tenaga Integrasi Sekolah
tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 dari SD Muhammadiyah Kubu Raya. 10. Devi Sarani Anjarsari SPD, juara 2 Dedikatif Jenjang Guru SD tingkat provinsi. Pemenuhan kebutuhan pendidikan Hari Guru Nasional tahun 2025 dan Hari Ulang tahun ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia Selasa 25 November tahun 2025 kita saksikan bersama dengan Bupati Kuburaya, Bupati Meradu.